kemarin dari Biro Keuangan menyampaikan kalau ini kalau tidak lengkap laporannya, ini rekonnya ditunda sebulan, Pak. Informasinya ya. Nah, kalau ini tidak dilengkapi segera, nah, khawatirnya nanti berpengaruh di situ. Oke, lanjut. Baik. Baik, gimana untuk satker yang lain? Apakah masih ada yang mau dilanjut, yang masih ditanyakan? Assalamualaikum, Pak. Yang mau bertanya silahkan diaktifkan langsung aja mic-nya. Ya, Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Pak dari MS Melabu, Pak. Jadi kan yang di monitoring, yang laporan pemeriksaan kas keuangan itu, Pak. Kan MS Melabu masih ada 4 bulan yang nilainya 32. Ya, Pak. Mana suaranya? Hah? Nggak dengar kita. Iya, bentar ya. Nah, jadi kan Pak, ini coba kita kirim ulang di buku APS-nya. Itu error terus, Pak. Itu kirim ulang pemeriksaan kasnya ya, Bu? Iya, iya benar, Pak. Itu coba dicek filenya itu tidak boleh lebih dari 500 KB, Bu. Jadi coba dicek file uploadannya itu tidak tidak lebih dari 500 KB, karena kalau lebih dari 500 KB kemungkinan memang error, nggak bisa diupload. Walaupun itu sebelumnya kan udah pernah diupload kan Pak setiap akhir bulan dan berhasil. Iya, coba dipastikan filenya, Bu. Jadi kalau kekurangannya itu Pak, apa dengan kita upload ulang, kirim ulang itu bisa berubah atau gimana nih Pak? Mungkin kami salah di mana gitu. Coba di ini di 400 ini ya share screen 500. aja, Bu. Ya, bentar ya Pak. APS. Kalau di laporan bulanan Bapak Ibu, Iya. kalau misalnya itu memang salah datanya, hal yang bisa dilakukan adalah laporan yang lama itu bisa dihapus. Cek laporan yang lama bisa dihapus, kemudian buat baru kemudian dikirim ulang lagi. Karena kalau misalnya datanya salah, kok dikirim ulang lagi, yang dikirim ya yang data lama lagi gitu loh Bu. Tapi kan Pak, ini kami rasanya nggak sama. Cuman kan nilainya masih 32 nih Pak, nggak 34 gitu. Yang benar malah 38 Bu harusnya. Oh, kalau benar 38 ya Pak. Yang sekarang ya. Dulu 34. Oh, Makanya jadi laporan yang lama di drop dulu, kemudian bikin baru dengan dokumen yang baru, ya. terus kemudian baru dikirim ulang lagi. Terus kemudian perhatikan betul-betul bahwa ketika ada ketidaksamaan laporan itu yang warna merah, itu pasti ada perbandingannya Bu. Kalau Iya. misalnya laporan bulan Juni, kok nilainya nggak bisa optimal karena faktor tadi ya, tidak nyambung antara saldo akhir sama saldo awalnya, itu berarti ada 2 laporan nih yang perlu diperhatikan.
Misalnya laporan Juni berarti ya laporan Mei dan Juni nih yang terkait. Kan harusnya laporan Mei saldo akhirnya itu harus berlanjut ke Juni. Kalau ada temuan di Juni, maka yang diperiksa itu 2 bulan tersebut. Yang bermasalah ini laporan di Juninya kah? Atau yang bermasalah ini di laporan di Mei-nya kah? Gitu loh. Jadi ketika mau perbaikan, apakah cukup di Juni saja? Ya dilihat dulu yang bermasalah ini laporan Mei atau laporan Juni. Yang kemudian kita pegang kebenarannya ini laporan Mei atau laporan Juni gitu. Kalau yang benar laporan Mei ya berarti Juninya yang kemudian diperbaiki. Tapi kalau yang benar ternyata Juninya ya yang dirubah yang Mei. Jadi tidak serta-merta kalau nilai tidak maksimal di Juni itu kemudian Juni dikirim ulang serta-merta gitu, tidak seperti itu. Tapi Oh iya bisa Pak. aja problemnya di Mei. Kira-kira begitu, Bu. Iya iya Pak, siap Pak. Baik, untuk MS Calang, Terima apa kasih Pak. Mas tadi Heri. MS Melabu ya? Maaf. Mas Heri, Ya, iya Pak. kita tolong coba lock Sukon itu dia minta share screen. Oh iya, baik Pak. Untuk MS Lok Sukun, minta bantuan untuk share screen biar dilihat MS Lok Sukun. Iya, coba Bu, MS Lok Sukun di share screen tadi. Mic-nya nggak kedengaran tuh. Mm-mm. Ataupun mic-nya dipegang aja mungkin. Belum belum ada suaranya tuh. Belum nyala mic-nya. Suaranya belum ada, Bu. MS Lok Sukun. Pak, sedang Coba. APS-nya, Pak. Nah, ini baru suaranya baru ada. Eh, bisa dibantu Bu ditampilkan APS-nya? Iya, Pak, sedang login APS. Iya, oke. Untuk satker lain juga sambil diperbaiki transaksi-transaksinya dan jika menemukan kendala nanti bisa ditanyakan.
Gimana Bu? Bisa aksesnya Bu? Bentar ya Pak, aksesnya agak susah nih Pak. Bentar ya Pak. Baik, makasih. Coba buka Pak, buku bantu Pak, panggilannya. APS-nya Pak. Ya Pak. Coba buka buku bantu panggilannya. Ya, Pak. Sudah Pak. Buka dari Januari sampai tanggal ini. Dari Januari sampai tanggal sekarang. Tanggal 2 Januari sampai hari ini. Sudah Pak. Oke. Coba kita lihat pengeluarannya. Itu bulan di show semuanya aja. Show semuanya di atas, di atas. Atas sebelah kiri. Nah itu show. Di bawah tanggal, di bawah pilihan tanggal itu ada show 10 entries. Nah itu semuanya, nah itu. Pilih semuanya aja. Nggak usah tampil lagi, itu nggak usah tampil lagi. Oke, kita coba lihat per bulannya. Nah itu pengeluaran tanggal berapa itu? Yang mana Pak? Yang tanggal 31 ini Pak. Tanggal 31 berapa pengeluarannya? 20 tanggal 31 pengeluarannya 28.040.000 dan 23.150.000. Yang menerima uang itu siapa? Jurusitanya Pak. Satu orang atau dua orang? 2 orang Pak. Dan bayarnya pada tanggal 31? Eh, Pengeluaran dari APS-nya Pak tanggal 31. Tapi kalau untuk jurusitanya per harinya Pak. Halo Pak. Maaf Pak, nggak terdengar suaranya Pak. Halo Pak. Sebentar Bu ya. Pak, ini suaranya nggak terdengar sama sekali ya Pak. Iya, sebentar. Izin Pak Tarno, suara dari Badilat ini kita belum kedengaran, tadi terputus. Oke.
Iya, masih terputus, Pak, suaranya. Oke, jadi kalau saya amati coba dari awal itu untuk seluruh satker ya. Mudah-mudahan satkernya ini masih bergabung semua. Meskipun tadi sudah ada yang selesai didampingi ya. Cuman maksud saya gini. Ini misalnya kayak contoh dari Loksukon ya. Kenapa ada uang tunainya minus sampai 500 juta dan seterusnya. Nah, coba kalau kita coba lihat misalnya di bulan Januari itu ada pengeluaran 2 kali yang pengeluaran di APS-nya tidak sesuai dengan bukti real. Kan berarti begitu ya, karena ada 20 juta sama 30 juta yang notabene sebenarnya uang itu sudah keluar dari kasnya kasir bukan di tanggal 31, tetapi setiap hari. Kalau kemudian ini berlanjut terus, saya khawatir nanti tiba-tiba ada pemeriksaan dari Bawas atau dari eksternal yang kemudian menjadi temuan karena uangnya sudah keluar tapi belum dibukukan. Nah, kemudian lagi tanda terimanya. Jadi prinsipnya kan gini, prinsip pembukuan itu di mana ada transaksi harus dibuatkan bukti transaksi. Dan bukti transaksi itulah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengeluaran uang dari pengadilan. Kalau tadi ada yang bertanya, Pak, ATK-nya saya keluarin ketika uangnya saya serahkan ke pengelola ATK. Dalam konteks keuangan itu keliru. Karena apa? Karena realnya ATK-nya, uang ATK-nya masih ada di pengadilan, belum dibelanjakan. Nah, jadi yang perlu hati-hati. Nah, bagaimana menyerahkan uang ATK dari kasir ke pengelola ATK? Silahkan itu buat kwitansinya manual, silahkan karena itu internal. Dicatatkan di buku bantu ATK manakala ada pembelanjaan. Makanya di awal tadi saya sampaikan, pengelola ATK megang buku ATK, pengelola delegasi masuk megang buku delegasi masuk, pengelola PNBP megang buku PNBP. Kapan mereka harus input? Kalau delegasi masuk itu masuknya dan keluarnya diinput. Kalau ATK itu hanya pada saat belanja, dan kalau PNBP fungsional hanya pada saat setor ke kas negara. Nah, itu yang perlu kita cermati, jangan sampai nanti pekerjaannya jadi numpuk di akhir bulan. Nah, ini sudah divalidasi ulang belum ini yang Loksukon yang tanggal 31 ini? Karena ada perubahan, validasinya belum, Pak. Tapi Belum. dari bulan 1 sampai bulan September udah divalidasi semua, Pak. Yang perubahan aja yang mungkin akan divalidasi ulang, Pak. Oke. Yang terakhir saldonya berapa? Coba kita lihat saldo akhirnya berapa? Saldo akhir banknya, Pak. Enggak, saldo akhir buku panggilan berapa? Berapa itu? 30.412.000, Pak. Positif ya, 37 juta ya. 30.412.000, Pak. Iya, tapi enggak minus ya? Enggak, Pak. Oke. Karena data di kami ini masih minus ini. Jadi ada beda data antara teman-teman di Satker dengan data di kami. Kalau di kami itu masih terbacanya itu minus 208 juta. Nah, jadi setiap terjadi perubahan data yang memang bersumber dari dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan, silakan divalidasi ulang. Nah, kami melihat dari berbagai diskusi yang tadi, secara umum yang perlu teman-teman kerjakan antara lain adalah yang delegasi. Itu dari Januari. Kemudian buku bantu meterai ini juga masih banyak yang minus. Kemudian buku bantu panggilan ini juga masih minus. Kemudian buku bantu ATK. Pastikan setiap habis belanja ATK diinputkan di ATK.
bukan pada saat menyerahkan uang dari kasir ke pengelola ATK. Itu tidak usah dibukukan di buku bantu ATK di e-keuangan, karena itu hanya pemindah bukuan. Jadi buku bantu ATK diisi keluarnya ketika belanja ATK. Buku bantu meterai diisi ketika belanja meterai, ketika beli meterai. Jadi meterai itu dianggap sebagai persediaan. Jadi ketika belanja meterai silakan diinputkan. Nah, ketika belanja meterai harus ada kwitansi pembelanjaannya, karena nanti meterainya kan habis untuk ditempel di salinan putusan. Untuk delegasi masuk itu diinput berdasarkan dokumen sumber. Dokumen sumber itu adalah wesel posnya atau rekeningnya. Wesel posnya ketika tanggal terima wesel pos, bukan tanggal kirim wesel pos. Tanggal terima wesel pos itu berarti diinput sebagai penerimaan. Karena wesel pos itu hampir sama dengan rekening. Uangnya sudah masuk, tapi uangnya belum di tangan. Tapi itu sebetulnya sudah bisa diuangkan oleh kita. Nah, pengeluarannya adalah ketika dibayarkan ke jurusita atau jurusita pengganti. Jadi ketika membayar biaya panggilan tiap hari ke jurusita atau jurusita pengganti, ya setiap hari itu juga dibukukan. Setiap hari itu juga dibukukan. Nah, kita simulasikan pembukuannya atau pemberian uangnya. Coba lakukan screen keuangan lagi. Nah, ini kan buku bantu panggilan. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau mau bayar panggilan, ini kan buku bantu panggilan udah tampil ya? Iya, Loksukon ya? Sudah, Pak. Iya. Nah, kalau mau bayar itu gimana caranya? Kita naik ke atas. Dibayar panggilan pemberitahuan, Oke, Pak. bayar panggilan atau pemberitahuan. Tanggalnya? Tanggal 1. Untuk hari ini belum ada panggilan ya, Pak. Jadi makanya 0. Oke, nggak apa-apa. Ini, Pak. Nah, itu kan ada 3 kelompok ya. Itu kan ada 3 kelompok. Pengelompokan ini saat ini berdasarkan nama jurusitanya. Jadi jurusita yang sama itu akan dikelompokkan menjadi 1. Coba agak dibesarin. Jurusita yang paling atas itu ada berapa instrumen? Jumlah panggilan PBT-nya ada 73, Pak. 73 instrumen ya. Nah, kan sebetulnya begitu mudahnya ketika teman-teman mau membukukan sekaligus membayar. Cukup buka e-keuangan, siapa yang mau dibayar dan instrumen nomor berapa yang mau dibayar. Dari 73 instrumen tadi, apakah semuanya mau dibayar? Kalau semuanya mau dibayar, tinggal klik bayar di bawah. Tapi kalau misalnya dari 73 yang mau dibayar hanya 50, berarti yang tidak mau dibayar itu jangan di checklist. Yang tidak mau dibayar jangan di checklist. Nah, checklistnya hilangkan misalnya salah satu. Di atas, yang paling atas misalnya checklistnya dihapus. Yang nomor urut 1 misalnya checklistnya dihapus. Nah, itu kan angka di sebelah kiri kan berubah. Nah, kita coba lihat di bawah, bisa dicetak nggak kwitansinya? Ke bawah, ke bawah. Nah, coba, bisa dicetak nggak kwitansinya? Enggak, Pak. Nah, Bisa dibayar. kalau nggak bisa dicetak, coba naik lagi ke atas. Nah, itu di menu searching. Coba di backspace di menu searching. Di backspace, klik backspace atau dihilangkan spasinya. Nah, terus kalau sudah, coba balik lagi ke bawah. Coba, bisa nggak? Bisa, Nah, Pak. tapi jangan diklik karena nanti itu kebayar. Iya, Pak. Nah, jadi maksud saya, sebegitu mudahnya teman-teman bikin kwitansi sebenarnya. Nah, ini tolong dilakukan oleh teman-teman ketika real bayar uang panggilan ke jurusita atau jurusita pengganti.
Karena begitu diklik bayar, otomatis kwitansinya akan tercetak atas nama kasir yang bersangkutan. Apa begini masih mau ditinggalin, masih mau bikin kwitansi manual? Atau ada yang lebih mudah, kalau memang teman-teman ada yang lebih mudah, silakan disampaikan, sehingga nanti kita coba fasilitasi by system, kalau memang ada cara yang lebih mudah. Untuk proses membayar sekaligus membuatkan kwitansi. Jadi kami sudah berusaha untuk memfasilitasi berbagai penyempurnaan di sistem kita untuk kemudahan teman-teman membayar. Kalau ini sudah diklik bayar secara otomatis, kwitansinya akan tercetak, tinggal minta tanda tangan, uangnya diserahkan, dan pembukuannya sudah dapat. Tidak usah nunggu 1 bulan. Kalau kemudian teman-teman kasir menyerahkan uangnya kemudian dibikin kwitansi manual, itu nanti jadi kerja 2 kali. Jadi kerja 2 kali, bikin kwitansi manual juga sudah butuh waktu, butuh kertas juga, nanti untuk input ke sini butuh waktu lagi, butuh kertas juga untuk ngeprintnya. Nah, saya berharap ini bisa digunakan secara maksimal ketika proses pembayaran biaya panggilan. Nah, sampai di sini bisa dipahami semuanya? Bisa, Terutama Pak. dari Logsukon. Bisa, Pak. Kira-kira lebih mudah mana ketika teman-teman menyerahkan berdasarkan data kwitansi manual? Kalau yang manual itu biasanya dikasih oleh jurusitanya langsung, Pak. Nomor perkara berapa, nominalnya berapa. Jadi kasirnya tuh langsung menginput di SIPP, Pak, pembiayaannya. Iya, terus nginput di keuangannya kapan? Dari SIPP dia langsung otomatis ke keuangannya, Pak. Otomatis dia, Pak. Iya, kan kasir nginput dari jurnal. Iya. Nah, dari jurnal SIPP dia akan masuk ke keuangan sebagai penerimaan. Di buku bantunya keuangan ini ada uang masuk nih, uang masuk biaya panggilan. Iya, Pak. Nah, kapan uang itu diserahkan? Setelah diinput, Pak, langsung diserahkan. Oh, berarti setelah diinput di SIPP uangnya langsung diserahkan. Iya, Pak. Nah, kemudian kwitansinya gimana? Buat manual sih, Pak. Nah, itu maksud saya. Jadi silahkan di hari yang sama silahkan buka SIPP-nya sandingkan dengan APS-nya. Jadi begitu diinput di SIPP, cetak kwitansinya melalui aplikasi ini karena otomatis datanya kan masuk. Jadi nanti jadi begitu data SIPP masuk ke keuangan, langsung saja tinggal dipilih cetak gitu kan, tinggal pilih bayar gitu kan. Kayak proses tadi untuk cetak kwitansinya. Kan nggak butuh waktu lama ya, sehingga proses pembukuannya bisa langsung keluar hari itu juga. Iya, Alur Pak. kerjanya sudah bisa ada gambarannya. Sudah, Pak. Oke, nah tinggal dijalankan untuk yang ke depan. Nah pertanyaannya kan gini, prinsip pembukuan itu di mana ada transaksi, di situ ada bukti transaksi. Kalau teman-teman dari Logsukon mengatakan bahwa di tanggal 31 Januari ada pengeluaran sebesar 20 juta, berarti teman-teman harus punya kwitansi penyerahan uang senilai 20 juta dalam satu kwitansi. Kalau kemudian itu diakumulasi berarti kan teman-teman nggak punya ya. Kalau selama ini kwitansinya per instrumen atau gimana? Ya, Pak. Per instrumen dikasih oleh jurusitanya, Pak. Ya berarti per instrumen satu kwitansi gitu ya. Enggak, Pak. Diakumulasi. Misalnya jurusita ada kasih 5 instrumen. Berarti 5 dikasih uangnya, Pak. Oh. Ya artinya kalau memang diakumulasi kan lebih mudah mencetaknya di keuangan buat saya, tapi ya buat kami sebagai pengembang lebih mudah karena begitu data dari SIPP naik ke keuangan, tinggal klik bayar panggilan atau PBT, cetak kwitansi, kwitansinya sudah dapat, pembukuannya juga sudah dapat. By system saya rasa nggak terlalu sulit. Nah ini semuanya tolong nah pertanyaannya adalah kalau kemudian ini adalah akumulasi setiap bulan yang tidak real, pertanyaannya kan, bolehkah ini dilanjutkan ataukah harus diulang dari awal kan gitu? Prinsipnya gini,
Ada dua hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Satker. Tapi ini jadi bukti transaksi yang lama itu dikeluarkan tanggal berapa. Artinya uangnya dikeluarkan tanggal berapa. Nah itu silahkan diinputkan mulai dari Januari. Konsekuensinya memang berarti harus ada validasi ulang dan harus diulang laporan bulanannya. Nah, saya tekankan kepada teman-teman Satker seluruhnya, bagi yang belum fix data keuangannya, tolong difikskan dulu per bulannya, jangan per itemnya. Misalnya gini, saya HHKL, ATK, meterai, itu dari Januari harus ada perbaikan. Berarti tiga-tiganya diperbaiki dulu di bulan Januari. Ya ATK-nya ya diperbaiki, kemudian HHKL-nya diperbaiki, kemudian panggilannya diperbaiki di bulan itu. Kemudian silahkan divalidasi ulang, kemudian dibuat laporan bulanannya bulan itu. Jadi clear-nya itu per bulan, bukan per item. Karena nanti kalau kemudian teman-teman saya selesaikan dulu yang HHKL misalnya, dari Januari sampai September, kemudian validasi ulang dan dibuat laporan bulanan bulan Januari sampai September, itu udah clear. Tapi begitu nanti memperbaiki yang HHKL mulai dari Januari, berarti laporan bulanannya juga harus diulang lagi. Kalau ini sudah selesai, begitu ada perbaikan di data ATK, berarti laporan bulan Januarinya harus dirubah lagi. Berarti ada 3 kali perubahan laporan. Sehingga untuk menghemat waktu, kami sarankan dan kami tekankan, selesaikan perbaikannya itu per bulan untuk seluruh item pembukuan. Kalau sudah clear, baru laporan bulanannya dirubah. Nanti setelah Januari selesai, masuk ke Februari, masuk ke Maret. Karena tadi ada teman-teman yang ya sudah nanti akan dibantu oleh tim lain. Nah, kalau membantunya itu kalau bisa jangan per item tapi per bulan. Jadi bulan Januari clear, bulan Februari clear, bulan Maret dan seterusnya clear. Jadi nanti nggak ada lagi penyusunan laporan bulanan yang berulang sampai 2-3 kali karena perubahan dan perbaikan data item buku bantu yang lain. Nah, saya melihat secara keseluruhan itu yang belum itu buku delegasi, buku meterai, sama buku bantu panggilan. Kalau yang lain-lain kelihatannya sudah agak normal ya, tapi ini yang kelihatannya belum normal. Nah, bagi yang belum normal, tolong ini dinormalkan dari Januari. Agar nanti data di Komdanas itu juga menjadi fix. Nah, bagaimana kalau ada perbedaan data dengan Komdanas? Nanti dengan adanya sistem koneksi data secara otomatis, begitu teman-teman kirim laporan bulan Januari, secara otomatis bulan Januari di Komdanas akan berubah. Begitu teman-teman kirim bulan Februari, secara otomatis bulan Februari di Komdanas juga berubah. Makanya tolong perbaikannya per bulan, jangan per item. Jangan sampai nanti begitu teman-teman merubah bulan Januari, Februari hanya per item, begitu datanya ditarik di Komdanas, besoknya datanya berubah lagi, jangan sampai. Jangan sampai datanya berubah. Nah, itu yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tekankan. Jadi bagi yang datanya belum fix, belum final, tolong difikskan dan difinalkan, tapi dimulai dari Januari. Di sini Bu, Ibu, Bapak, Ibu Panitera masih berada di meeting Zoom ini, Mas Heri? Masih, Pak. Oke. Ya, Jadi minta tolong Bapak Ibu Panitera, Satker, tolong pastikan perbaikan datanya dimulai dari Januari, silahkan diperbaikinya itu per bulan. Per bulan untuk setiap item. Sehingga nanti proses validasi ulang dan penyusunan laporan bulanannya, jadi laporan bulanannya nanti berubahnya hanya sekali saja. Tapi jangan per item, karena kalau per item nanti ada 3 item berarti laporan bulanannya 3 kali dibuat. Nah, itu yang perlu kami tekankan dan
sekali lagi mohon kepada kawan-kawan yang di BTA, kami minta tolong dibantu untuk jangan sungkan-sungkan mendampingi Satker, dan kalau memang ada kendala nggak usah sungkan-sungkan, segera komunikasi dengan tim kami, bisa langsung ke saya atau bisa langsung ke Mas Haryono. Kalau Mas Haryono-nya agak lama responnya ya boleh saja ke saya karena memang kadang dia lagi menangani yang lain. Nah ini khususnya Loksukon ini karena pembayarannya itu diakumulasi di akhir bulan. Kalau pembayarannya menggunakan aplikasi e-keuangan saya rasa akhir bulan nggak perlu ngitung akumulasi lagi. Nah mungkin itu saja sekedar menekankan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman bahwa waduh ini kenapa jadi pekerjaannya harus jadi dari Januari, karena saya dapat informasi dari teman-teman Bawas ada beberapa satker yang juga menjadi temuan di wilayah Aceh. Menjadi temuan Bawas ya, menjadi temuan Bawas. Nah ini saya berharap ke depannya tidak ada lagi temuan-temuan kaitannya dengan pembukuan keuangan perkara, mengingat kita sekarang tidak lagi punya jurnal yang manual, tidak lagi punya pencatatan yang manual. Semuanya tercatat di register elektronik. Semuanya tercatat di e-keuangan. Otomatis seluruh transaksi hari itu harus dicatatkan pada hari itu juga di e-keuangan. Meskipun itu penerimaan HHKR yang nilainya tidak seberapa. Nah mungkin itu Pak Panitra MS Aceh dan kawan-kawan semuanya. Kalau memang masih ada yang mau didiskusikan monggo. Kalau memang tidak, tinggal nanti kami akan lihat progresnya Mas Heri ya Pak Panitra MS. Untuk kemudian dipastikan nanti bisa difilter mana yang sudah kirim yang menurut data itu sudah nggak ada problem di HKL dan data keuangannya nggak ada yang minus. Kemudian akurasi laporan bulanannya itu sudah nilai 38, tidak ada lagi yang warna kuning gitu kan. Kalau memang masih ada warna kuning karena selisih angka saldo tahun lalu dengan saldo tahun ini, segera dikomunikasikan dengan kita. Nanti biar kita carikan solusinya. Pak Karno. Apakah masih ada lagi? Monggo silakan. Jadi mumpung kita ada kesempatan untuk ngobrol, monggo kalau memang masih ada permasalahan yang perlu kita bahas bersama. Nah ini kalau misalnya kayak gini nih, Loksukon ya, ini Pak coba dibesarin lagi view-nya. Bisa nggak ya view-nya dibesarin? Tampilannya digedein. Nomor 1 yang 73 instrumen ya. Yang 73 instrumen itu dari 73 itu sebetulnya ada yang sudah dibayar belum nih? Sebenarnya kalau secara jurusitanya sudah semua, Pak. Sudah semua dibayar? Ya. Nah, kalau sudah semua dibayar, nah dari yang kedua, ketiga itu juga semuanya sudah dibayar? Sudah, Pak. Nah, proses pembayarannya itu sekaligus begitu atau gimana? Ada berapa Per, kwitansi dari 73 instrumen itu? ada, Pak, per hari, Pak. Per hari rata-rata berapa instrumen? Tergantung sih, Pak. Ada yang 10 dan 20 gitu, Pak. Nah, kalau gitu gini, untuk yang ini misalnya gini, coba dibuka anunya. Yang warna biru itu digelir cetak. Nah, itu coba disesuaikan dengan kwitansi yang sudah diterima. Instrumennya dipilih. Nggak usah dicetak semuanya, karena kalau dicetak semuanya kan bukti transaksinya nggak sejumlah itu. Jadi misalnya instrumen nomor 1 sampai 5 itu dibayar tanggal berapa, itu cetak sekali. Nanti sisanya kan masih sisa, nanti cetak lagi gitu. Baik, Pak. Jadi biar kalau memang transaksinya tiap hari ya sudah, nanti ke depannya tiap hari aja gitu kan. Izin tanya, Pak, ini Oke, silakan. laporan seperti itu dari bulan Januari juga, Pak? Ya, Apa ini aja digituin, Pak? dari Januari. Baik, Pak. Karena nanti pembukuannya menjadi nggak logis, masa iya bayar panggilan itu kok setiap akhir bulan, kan nggak mungkin. Nanti kena ini lagi sama Bawas, sama auditor nanti kena anu lagi, ketangkep lagi nanti.
Masa iya bayar jurusita sebulan sekali gitu kan. Apalagi begitu dilihat bukti transaksinya, loh ini bukti transaksinya harian, kok dibukukannya sebulan sekali gitu kan. Nah caranya, ini kan tanggalnya tanggal caranya yang sudah ditransaksikan kan pasti harus dirubah. Nah berarti transaksi yang sudah berjalan itu dihapus, baru diinput ulang. Jadi transaksi tanggal 31 yang tadi ada 20 juta, ada 30 juta, itu dihapus dulu. Baru nanti ditransaksikan ulang sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Berarti tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, sampai tanggal 30. Setiap bulan. Itu bukan hanya biaya panggilan, tapi termasuk ATK, meterai, AHKL. Karena kita kepingin mendapatkan data keuangan yang akurat dan akuntabel. Jangan sampai nanti pada saat laporan akhir bulan Desember, itu nanti berbeda data lagi keuangannya. Antara yang di Satker dengan yang di pusat, dan yang antara di Balida dengan yang ada di Komdanas. Nanti itu menjadi permasalahan lagi, jangan sampai. Makanya mumpung ini masih bulan Oktober ya, mumpung masih bulan Oktober, silakan diperbaiki dari bulan Januari. Nah, makanya tadi saya tanya, ini panitera tingkat pertamanya masih bergabung dengan Zoom nggak nih? Kalau masih bergabung, karena dari awal sudah kami sampaikan bahwa administrasi perkara termasuk administrasi keuangan menjadi tanggung jawabnya Bapak Ibu Panitera. Nah, kondisi seperti ini juga masih menjadi tanggung jawab Bapak Ibu Panitera. Teman-teman kasir itu yang membantu membukukan, teman-teman pengelola ATK, delegasi, PNBP itu teman-teman yang membantu membukukan. Yang sejatinya itu menjadi tanggung jawabnya Bapak Ibu Panitera. Jadi jangan dilepaskan Bapak Ibu Panitera ketika teman-teman harus kerja mulai dari Januari. Tolong diperhatikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, penekanannya ke depan Bapak Ibu Panitera kontrol tiap hari. Kalau dikontrol tiap hari, Bapak Ibu nanti nggak usah ngeluarin biaya lembur kan gitu. Kalau ngontrolnya sebulan sekali, apalagi diserahkan ke kasir untuk proses validasi harian dan laporan bulanan, nanti begitu ada kekeliruan ya Bapak Ibu Panitera ikut tanggung jawab gitu kan, karena harus dilemburin dari Januari. Nah, mungkin itu. Kalau memang masih ada lagi, monggo silakan. Kebetulan jam kerja saya juga sama dengan di Aceh kan, jam 4:30. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Sepi kayaknya ya. Nampaknya sudah berlangsung sekitar 6 jam hampir nih Pak Tarno. Yap. Mungkin yang dihadapi MS yang lain sama seperti yang ditanyakan terdahulu tadi. Mungkin ini yang membuat mereka ini sudah ditanyakan gitu. Tinggal actionnya aja kan. Oke, siap. Ya. Jadi kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita akan tutup Zoom ini dengan beberapa catatan, ya seperti yang disampaikan Pak Starno tadi, Pak Kasubdit, bahwa pendampingan dari kita, MS Aceh dan Badilak akan terus kita lakukan, sekalian monitoring terhadap permasalahan di perkara ini. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu, para panitera, pekasir, pengelola ATK, PNBP, dan yang terkait dengan ini, seperti yang dipesankan Pak Tarno ini, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan kepada kita. Dan tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, sepanjang itu terbuka saja, seperti dikatakan Pak Kasubdit tadi, jangan malu-malu karena kita bukan badan pengawas, dan kesalahan ini kalau dibiarkan berlarut-larut, akan bertumpuk terus dan akan ditemukan, tetap jadi temuan. Begitu Pak Kasubdit ya? Yap. Ya.
Kemudian diingatkan kembali kepada terutama panitra untuk selalu memvalidasi dengan syarat akurasi validasi itu harus memperhatikan tentang buku bank, ya, disandingkan dengan rekening bank, kemudian dengan buku bantu materai. Ya Pak Tarno ya. Ya, satu lagi Bu. Ya. Tunai. Kemudian tentang monitoring panitra ini harus dilakukan setiap hari. Jangan ditumpuk-tumpuk. Ya. Kalau ditumpuk-tumpuk kesalahannya juga akan ditumpuk-tumpuk dan sulit kita menelusurinya. Ini kan kejadiannya bukan hanya tahun ini nih. Beberapa tahun sebelumnya, baru sekarang jadi sampai kita temukan jadi kayak penyakit stadium berapa ini. Udah agak sulit, ada beberapa MS yang sulit kita mengobatinya. Insya Allah dengan Zoom ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Kemudian setiap kali peristiwa atau transaksi harus dicatat, ya, dibukukan dan disesuaikan eviden, data dukung, ya. Seperti Loksukon tadi luar biasa kan, minus ratusan juta itu siapa yang membayarnya itu? Karena itu tidak kepatuhan tentang pencatatan transaksi itu tidak kita patuhi, ya. Dan ini jangan terjadi lagi. Selanjutnya tentang ada data dukung atau postingan atau upload yang tidak masuk, tadi kita temukan ternyata kapasitas atau KB-nya itu terlalu besar, ya, sehingga tidak bisa dimasukkan ke upload data. Selanjutnya mengenai teknis bagaimana caranya itu kita MS Aceh terbuka, ya, untuk perbaikan selanjutnya, ya, mudah-mudahan kesalahan-kesalahan ini tidak ditemukan lagi, ya, sebab kita malu juga nih Pak Tarno, setiap kali postingan tentang ranking dan sebagainya, MS Aceh ini selalu warna garang, warna merah, ya, sehingga kalau bertemu nasional agak malu juga kita. Kemudian kita pedomani SK Dirjen nomor berapa tadi? 1465 ya. Nah, itu tentang keuangan perkara ini. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, tinggal kita action. Yang masih terdapat kekurangan atau kesalahan data-datanya dari sekarang, dari mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan, harus kita punya target, ya. Harus punya target. Dalam minggu ini misalnya harus kita selesaikan, ya. Karena kalau kita tidak selesaikan itu tadi, temuan ini atau kesalahan ini akan bertumpuk-tumpuk. Untuk mungkin semacam statement closing, ya, kami mintakan sekali lagi dari Bapak Tarno sebelum Zoom ini kita tutup. Persilakan Pak Kasubdit. Terima kasih Pak Panitra, kawan-kawan semuanya dari Satker Mahkamah Syariah di wilayah Aceh. Jadi yang pertama, kami atas nama Ditjen Badan Peradilan Agama mengucapkan terima kasih karena kawan-kawan sudah menyadari betapa pentingnya akuntabilitas keuangan perkara. Salah satunya adalah dengan melakukan penatausahaan yang akurat. Jadi apresiasi kepada kawan-kawan yang sudah memiliki keinginan untuk berbenah diri dan memperbaiki diri. Itu awal dari sebuah keberhasilan yang luar biasa. Yang kedua, kami mohon maaf kepada kawan-kawan semua kalau misalnya dalam penyampaian yang kami lakukan, baik oleh saya secara pribadi maupun oleh tim kami, kemudian meluncur
tutur kata yang barangkali tidak semestinya keluar di forum ini, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini tidak hanya untuk menunjang kinerja kita, tapi mudah-mudahan juga dicatat sebagai amal baik, sehingga kita akan mendapatkan pahala juga sebagai bekal kita nanti ketika kita dipanggil Yang Maha. Dan terakhir, kami harap perbaikannya tidak terlalu lama, karena kami sudah janji dengan Biro Keuangan bahwa di awal November itu akan kami adakan evaluasi koneksi data e-keuangan dengan Komganas. Sehingga mudah-mudahan dengan perbaikan yang sesegera mungkin oleh kawan-kawan, ini bisa mensupport argumentasi kami agar proses pelaporan keuangan dari Satker ke Komdanas Mahkamah Agung RI tetap bisa dijalankan secara elektronik melalui aplikasi e-keuangan. Jadi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Kasubdit, Pak Sutarno, Pak Maimun, Pak Saryona dan seluruh tim dari Badilak atas jerih payahnya membimbing kami pada hari ini. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah ya kita untuk sebagai tabungan pahala kita di akhirat. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, seluruh panitra dan tim MS wilayah MS Aceh. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat kepada kita semua, terutama dalam hal keuangan perkara. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.